Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafina Hasanah. Saya merupakan mahasiswi Universitas Pamulang, Prodi S1 Akuntansi. Oke, pada kesempatan kali ini, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali Akbar, SEMSI AKCA. Dalam video kali ini tentu saja saya tidak sendiri, melainkan bersama dengan dua rekan saya, yaitu Chandra Ardiansyah dan juga Raufayasa Bismillah, yang akan ikut serta dalam penjabaran materi pada video kali ini. Baiklah, materi pertama yang akan saya jabarkan ialah mengenai wawasan umum akuntansi sektor publik. Nah, di sini ada 8 subbab yang akan saya bahas secara ringkas. Oke, baik, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi wawasan umum akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi secara umum menurut PPRI nomor 71 tahun 2010 merupakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Lalu, jika akuntansi sektor publik ini memiliki definisi yang berbeda, yang sedikit berbeda, yaitu ialah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, serta yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan juga swasta. Oke, untuk materi yang selanjutnya yang kedua ialah mengenai karakteristik organisasi sektor publik. Karakteristik organisasi sektor publik. Oke, jadi akuntansi ini merupakan suatu aktivitas yang dilandasi oleh tujuan tertentu. Selain digunakan dalam sektor swasta, akuntansi juga digunakan dalam sektor publik dalam pencapaian tujuan-tujuan yang berbeda tentunya. Kalau dilihat dari karakteristiknya, akuntansi ini digunakan pada sektor swasta berbeda dengan sektor publik, yang disebabkan oleh adanya perbedaan atau faktor dari lingkungan. Nah, organisasi sektor publik ini mempunyai lingkungan yang jauh lebih kompleks, yang mana dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, faktor budaya, faktor politik, dan juga faktor demografi. Baik, untuk materi selanjutnya, perbedaan akuntansi sektor publik dan juga sektor private. Nah, di sini saya jabarkan menjadi 6 bagian perbedaannya. Yang pertama ini kalau dilihat dari sudut pandang tujuan organisasi. Nah, kalau untuk sektor publik ini bisa dibilang non-profit oriented, sedangkan kalau dari sektor swasta tujuan utamanya adalah profit atau laba. Lalu yang kedua, jika dilihat dari sumber pembiayaannya, kalau dari sektor publik, pembiayaannya itu berasal dari pajak, retribusi, utang, BUMN, dan juga BUMD. Sedangkan kalau dari sektor private, pembiayaannya ini berasal dari internal seperti modal pribadi, ataupun laba yang ditahan, serta juga penjualan aset. Nah, yang ketiga dari segi pertanggungjawaban. Kalau sektor publik ini memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, serta DPR dan juga DPRD. Sedangkan kalau dari sektor swasta, mempunyai tanggung jawab kepada para pemegang saham dan juga krediturnya. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah dan juga perkembangan di Indonesia dari akuntansi sektor publik. Nah, sejarahnya itu pada awal mulanya pada zaman kolonial Belanda. Jika dilihat buktinya itu, yaitu pada pembukuan Appian Society yang berdiri di Jakarta pada tahun 1747. Nah, selanjutnya penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia ini mulai berkembang dengan nasionalisasi perusahaan asing yang kemudian menjadi BUMN saat ini pada tahun 1959. Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup akuntansi sektor publik. Di sini saya sudah bagi menjadi lembaga pemerintah dan juga organisasi nirlaba. Ruang lingkup akuntansi sektor publik ini mencakup semua lembaga pemerintah dan juga organisasi nirlaba atau non-profit. Ini termasuk namun tidak terbatas pada lembaga pemerintah, daerah, organisasi non-profit, LSM, partai politik, yayasan, institusi kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan perguruan tinggi. Akuntansi sektor publik ini berfokus pada transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik, serta efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, selanjutnya ada yang namanya elemen-elemen akuntansi sektor publik. Nah, di sini saya gambarkan seperti siklus yang terus berulang ya. Jadi dimulai dari perencanaan publik, lalu ada penganggaran publik, dan selanjutnya ada realisasi anggaran publik, karena akuntansi sektor publik ini mengelola dana publik ya. Dan selanjutnya ada pengadaan barang dan juga jasa publik, yang selanjutnya ada pelaporan keuangan sektor publik. Dan selanjutnya juga ada audit sektor publik, dan yang terakhir ada pertanggungjawaban publik, yang mana siklus ini akan terus berputar dari perencanaan, selanjutnya terus nanti diakhiri dengan pertanggungjawaban dan akan berulang lagi ke perencanaan. Oke, selanjutnya di sini ada standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi yang digunakan, nah di sini saya sudah bagi menjadi dua, yaitu ada organisasi non pemerintah dan juga organisasi publik pemerintah. Yang awalnya ini menggunakan PSAK 45, namun sekarang digantikan dengan ISAK 35, namun tetap mengacu pada PSAK dan juga SAK etap. Nah, untuk organisasi publik pemerintah
menggunakan standar akuntansi pemerintah atau SAP PP 71 tahun 2010. Materi selanjutnya ialah pelaporan akuntansi sektor publik. Nah, pelaporannya ini berbeda dengan pelaporan akuntansi pada sektor private atau sektor swasta. Karena dari tujuannya saja sudah berbeda, tentu saja pada pelaporannya juga memiliki perbedaan. Untuk pelaporan akuntansi sektor publik, yang pertama itu terdapat laporan perubahan SAL atau saldo anggaran lebih. Yang kedua ada neraca atau balance sheet. Yang ketiga ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang keempat terdapat laporan arus kas. Yang kelima ialah laporan perubahan ekuitas. Yang keenam ada laporan operasional. Yang ketujuh terdapat catatan akuntansi laporan keuangan. Nah, kurang lebih seperti itu penjabaran mengenai wawasan umum akuntansi sektor publik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Dengan saya Raufayasa Isnillah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi dan standar di sektor publik. Regulasi terbagi menjadi dua, yaitu regulasi tentang yayasan, yang kedua regulasi tentang partai politik. Regulasi tentang yayasan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, di mana yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan dan dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Undang-undang ini diterbitkan sebagai kepastian hukum bagi yayasan agar yayasan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas kepada masyarakat. Yang kedua yaitu regulasi tentang partai politik, di mana Undang-Undang Tahun Nomor 2 Tahun 2008 merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Regulasi tentang Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, di mana Badan Hukum Pendidikan merupakan badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal dan berfungsi untuk memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didiknya. Nah, D. Regulasi tentang Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum yang disebut dengan BLU merupakan suatu instansi yang berada pada lingkungan pemerintah, di mana pembentukan ditunjukkan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan barang serta jasa yang akan dijual dengan tidak mementingkan keuntungannya. Selanjutnya ada perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang 17 Tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara Indonesia menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Berikut beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini. Yang pertama, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Kedua, penyusunan dan penetapan APBN. Ketiga, penyusunan dan penetapan APBD. Keempat, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah lembaga asing. Kelima, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, ada perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. Yang terakhir, ada penanggungjawabkan pelaksanaan APBD dan APBN. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Pembendaharaan negara ini dalam undang-undang ini yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD sesuai dengan pengertian tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur yang pertama yaitu ruang lingkup dan asas umum pembendaharaan negara. Kedua, kewenangan penjabat pembendaharaan negara. Ketiga, pelaksanaan pendapatan belanjanya negara. Keempat, pengelolaan uang negara atau daerah. Yang terakhir, pengelolaan piutang dan utang negara. Oke, selanjutnya ada perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu berkaitan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di mana dinyatakan bahwa pemerintah daerah
berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Setelah itu, pada tahun 2001, setelah berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mengenai pemerintah daerah, otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah guna penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, serta bertanggung jawab. Oke, yang terakhir ada perkembangan standar keuangan di sektor publik. Ikatan Akuntan Indonesia maupun pemerintah telah berupaya menciptakan sebuah standar yang relevan dengan praktek akuntansi pada sektor publik, seperti PSAK 45 atau ISAK 35 yang disusun oleh IAI dalam mengatur standar akuntansi keuangan bagi organisasi nirlaba, di mana di dalamnya mencangkup kaidah serta prinsip yang harus dijadikan acuan bagi organisasi nirlaba dan penyusunan laporan keuangan. Standar kedua diciptakan dalam skala internasional oleh International Federation of Accounting atau bisa disebut dengan IFACS yang dinamakan International Public Sector Accounting Standard yang disingkat oleh IPSAS. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chandra. Baiklah, dengan saya Chandra Aryansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Pertama, kita akan membahas tentang karakteristik organisasi sektor publik. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, ada tujuan. Tujuannya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, aktivitas pelayanan publik, sumber pembiayaan dari dana masyarakat, pertanggungjawaban kepada perwakilan masyarakat, budaya organisasi birokratis dan formal. Lalu yang kedua, ada aktivitas. Aktivitas yang dilakukan oleh organisasi sektor publik berupa pelayanan publik seperti keamanan, penegakan hukum, pendidikan, transportasi publik, kesehatan, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, ada sumber pembiayaan. Dana organisasi sektor publik berasal dari dana masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi, laba, dan pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Lalu yang keempat, ada pertanggungjawaban. Organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada perwakilan masyarakat seperti DPR, DPD, DPRD, dan sejenisnya. Lalu yang terakhir ada budaya organisasi. Organisasi sektor publik cenderung memiliki budaya birokratis, formal, berjenjang dalam struktur dan proses kerjanya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan organisasi sektor publik dan swasta. Yang pertama, organisasi sektor publik. Biasanya organisasi ini bersifat kaku, hierarkis, birokratis, melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam menentukan kebijakannya. Selanjutnya, organisasi sektor swasta. Struktur organisasi ini lebih bersifat fleksibel, fokus pada profitabilitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pelaksana organisasi sektor publik. Yang pertama ada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Mereka bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan SKPD, memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD. Lalu yang kedua ada pejabat penata usaha keuangan SKPD. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi penata usaha keuangan di SKPD, melakukan tugas yang didelegasikan oleh kepala SKPD terkait dengan pengelolaan keuangan SKPD. Baiklah, selanjutnya ada PP nomor 71 tahun 2010. Peraturan pemerintahan ini mengatur tentang entitas pelaporan, perubahan struktur organisasi, dan pemangku kebijakan. Materi selanjutnya ada peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi dapat membantu menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset publik.
Dengan adanya akuntansi yang baik, pihak-pihak yang terkait dapat memantau dan memverifikasi penggunaan dana publik secara akurat sehingga meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan melalui akuntansi dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait alokasi dana dan program-program publik yang akan dijalankan. Lalu yang ketiga, ada perencanaan dan pengendalian. Akuntansi dapat membantu dalam perencanaan anggaran dan pengendalian keuangan organisasi sektor publik. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, organisasi dapat merencanakan penggunaan dana secara efisien dan mengendalikan pengeluaran agar sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Oke, materi selanjutnya ada fungsi akuntansi dalam organisasi sektor publik. Yang pertama, pencatatan transaksi. Akuntansi mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi sektor publik, baik itu penerimaan maupun pengeluaran dana. Lalu yang kedua, ada pelaporan keuangan. Akuntansi menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan gambaran tentang kondisi keuangan organisasi sektor publik saat ini. Lalu, pengelolaan internal. Akuntansi membantu dalam mendesain dan menjalankan sistem pengendalian internal untuk mencegah kesalahan, penyalahgunaan dana, dan kecurangan. Lalu selanjutnya, perencanaan keuangan. Akuntansi dapat membantu dalam perencanaan anggaran dan alokasi dana untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi sektor publik. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.